Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kembali lagi bersama saya, Pendeta Rudi Mangeber. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya waktu kesempatan yang indah ini, lewat kita mendengarkan firman Tuhan, akan menjadi berkat bagi kita semua, bagi saudara dimanapun Anda berada. Ingat saudara, kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Mari siapkan hidupmu, siapkan hatimu untuk kita dengarkan firman Tuhan. Sebenarnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan waktu kesempatan yang indah ini kami boleh ada untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, urapi hamba-Mu, bahkan sampai di mana firman Tuhan disampaikan, Tuhan memberkati setiap pribadi, melawati setiap pribadi yang ada lewat kebenaran firman. Ini doa kami sambut firman Allah penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasihi oleh Yesus Kristus, kembali kita pada program pelayanan kami saat ini. Sebelumnya kebenaran firman Tuhan pada program yang lalu, kalau saudara ada mengikuti, saat itu firman Tuhan berbicara tentang memandang kepada Tuhan. Bagaimana di tengah persoalan pergumulan hidup kita tetap memandang kepada Yesus. Nah, pada saat ini firman Tuhan masih berkaitan dengan firman Tuhan yang saya sampaikan pada program sebelumnya. Mari saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-12. Saya baca, saudara perhatikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Amin. Saudara, ayat yang kita baca ini merupakan doa Yosafat dan bangsa Yehuda. Mereka datang di bait Tuhan, mereka berdoa. Kenapa? Karena seperti yang kita baca tadi, mereka diperhadapkan dengan satu tantangan yang besar. Ayat 1 dan seterusnya kalau saudara baca di sana, Bani Moab, Bani Amon, dan sekumpulan orang Meunim, satu laskar yang besar datang akan siap menyerang Yehuda yang dipimpin oleh Yosafat. Ayat 3 dikatakan sana, Yosafat menjadi takut. Dia menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan dia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa. Nah, mereka datang kepada Tuhan, mereka berdoa. Karena ada tantangan, ada persoalan, ada pergumulan, ada musuh yang akan datang menyerang mereka. Yang kita baca tadi, kalau saudara memperhatikan di dalam ayat yang ke-12 tadi, saudara. Saya baca sekali lagi. Di sini dikatakan, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Bagian ini saudara perhatikan ya. Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Nah, di sini menunjukkan betapa berat atau betapa sukar yang dihadapi. Betapa itu sesuatu yang
satu tantangan yang luar biasa yang pada akhirnya Yosafat menyadari bahwa mereka tidak punya kekuatan dan tidak mampu untuk menghadapi persoalan itu. Dan mereka katakan mereka sampai pada satu titik di mana mereka tidak tahu apa lagi yang harus diperbuat, apa lagi yang harus dilakukan. Saudara, bukankah seringkali kita pun menghadapi satu keadaan sampai pada satu titik di mana kita tidak tahu mau bikin apa lagi. Di mana kita bingung mau berbuat apa lagi. Ya. Dalam doa itu mereka katakan, ketika mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat, namun mata kami tertuju kepadamu. Masih ingat saudara, pada program yang lalu firman Tuhan datang menceritakan tentang bangsa Israel ketika mereka berontak kepada Musa, melawan Musa, berontak kepada Tuhan. Tuhan marah kepada bangsa itu, bangsa Israel, sehingga Tuhan mengirimkan kepada bangsa itu ular tedung mematok mereka. Banyak di antara mereka yang mati. Banyak di antara bangsa itu yang mati. Kalau kita lihat di kitab Bilangan di sana menceritakan, banyak di antara mereka yang mati. Kemudian mereka datang kepada Tuhan, mereka datang kepada Musa, doakan kami karena kami sudah berdosa. Musa pun berdoa bagi mereka. Kita ingat cerita yang lalu saya sudah sampaikan ini. Dan firman Tuhan datang kepada mereka. Tuhan katakan kepada Musa, buatlah ular dari tembaga, taruh pada atas tiang. Ketika bangsa itu terpatok oleh ular tedung, dan ketika mereka melihat pada ular tembaga itu, mereka akan hidup, mereka tidak akan mati. Saya sampaikan pada kebenaran firman Tuhan waktu yang lalu itu, begitulah keadaan yang dihadapi kita saat ini. Ya, di mana saat ini dunia, bahkan bangsa kita, kota kita di mana kita berada tidak luput dengan apa yang namanya wabah COVID-19 atau wabah virus corona. Sehingga semua orang ada dalam ketakutan, ada dalam bayang-bayang kematian, ada dalam kesulitan. Tapi pada program yang lalu kita lihat di sana bahwa ketika kita ada dalam kesulitan tersebut, kita pandang kepada Yesus sebagaimana bangsa Israel pandang kepada Tuhan. Nah, sama halnya kita melihat di dalam kisah ini Yosafat bersama orang Yehuda, di mana mereka diserang oleh tiga kelompok yang besar. Mereka tidak tahu akan berbuat apa lagi, tapi dikatakan dalam doa mereka, kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat, tapi mata kami tertuju kepadamu. Sekali lagi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita ada sampai pada satu titik di mana kita tidak tahu mau bikin apa. Oleh karena kesulitan-kesulitan dan sebagainya. Tapi mata kita kiranya tetap tertuju kepada Tuhan. Amin. Tetap tertuju kepada Tuhan. Nah, jadi pertanyaan saat ini, kira-kira seperti apa? Apakah dengan mata tertuju kepada Tuhan hanya sekedar kita bertelut, kita berdoa dan menengadah ke langit? Ya. Apakah kita memandang salib pada dinding yang ada? Apakah seperti itu? Tidak, saudara. Apa yang disampaikan, apa yang menjadi doa Yosafat? Mata yang tertuju kepada Tuhan. Ini bicara iman. Ini bicara iman. Oleh sebab itu saat ini saya memberikan judul firman Tuhan, melihat dengan mata iman. Melihat dengan iman. Kenapa, saudara? Mari saya mengajak kita terlebih dahulu kita lihat di dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-25. Ada satu kisah yang sudah banyak kali kita dengar, ya. Banyak satu cerita di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 ini. Saudara perhatikan di sini. Saya membaca. Judulnya Yesus berjalan di atas air.
ayat yang ke-25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. 26. Maaf, 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ayat yang ke-28, saudara perhatikan di sini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Kisah Yesus berjalan di atas air, kita tahu bahkan di sana ada dibarengi dengan Petrus yang juga berjalan di atas air. Ya. Bagaimana kisah ini, saudara? Seperti kita baca tadi, ini menceritakan di mana keadaan murid-murid ketika mereka di tengah laut dalam perjalanan itu, mereka dihadang oleh angin sakal angin yang datang tiba-tiba kepada mereka, dan mereka susah payah mendayung, susah payah mereka dalam ketakutan, mereka dihadapi dengan badai gelombang angin yang luar biasa. Yesus yang lagi berdoa turun, berjalan di atas air mendapatkan mereka. Ketika mereka melihat Yesus yang lagi berjalan di atas air, saudara. Tadi kita baca di sana mereka takut. Seolah-olah mereka melihat ada satu sosok dan mereka katakan di sana itu hantu. Mereka ketakutan. Ini mereka sudah takut dengan angin badai, tambah mereka lihat seperti itu, mereka lebih takut sudah. Ya kan, mereka lebih takut lagi. Tapi Yesus langsung mengatakan kepada murid-murid, "Tenang, jangan takut, ini aku." Saudara perhatikan, kalau saudara memperhatikan pada pembacaan ini, saudara, Yesus, ketika mereka melihat Yesus, mereka takut dengan mereka menganggap itu sosok hantu. Saudara, ketika saya mempelajari di sini bahwa situasinya saat itu belum berubah. Artinya begini, mereka masih ada dalam situasi diterpa oleh angin, diterpa oleh badai, saudara. Mereka masih ada dalam kondisi itu, masih dalam kondisi seperti itu. Nah, Petrus, ketika Yesus mengatakan, "Ini aku, jangan takut." Petrus, dia langsung berkata dari perahu, "Tuhan, jika itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu." Saudara, luar biasa, Petrus tidak mengambil tindakan langsung, atau Petrus tidak langsung keluar dari perahu dan dia langsung pergi menjumpai Yesus. Tetapi ada perkataan Petrus katakan begini, "Kalau itu engkau, suruhlah aku." Artinya Petrus menunggu perintah. Kalau Tuhan perintahkan dia, maka dia keluar. Kalau itu engkau, suruh aku keluar. Petrus taat pada perintah Tuhan. Dia percaya kalau itu Yesus, maka ketika Yesus perintahkan dia keluar, dia akan keluar. Petrus punya keyakinan, saudara, bahwa kalau itu Yesus dan dia memerintahkan saya keluar dari perahu untuk berjalan menemui dia, maka Petrus yakin, Petrus percaya bahwa dia akan mampu berjalan di atas air. Kenapa? Karena yang memerintahkan dia keluar dari dalam perahu itu adalah Yesus. Yang menyuruh dia keluar dan memanggil dia bukan orang lain, tapi adalah Yesus. Dan dia percaya akan kuasa Tuhan. Dia percaya bahwa Yesus sanggup menuntun dia berjalan di atas air. Amin. Karena Petrus katakan, "Jika itu engkau, suruh aku keluar dari perahu ini." Amin, saudara. Nah, ini iman yang luar biasa. Ini sesuatu yang luar biasa yang patut kita teladani, saudara. Ini satu hal yang luar biasa yang patut kita pelajari. Dan firman Tuhan berkata, Petrus pun keluar dari dalam perahu. Ketika dia berjalan di atas air. Ketika dia berjalan 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, dia berjalan, saudara. Petrus berjalan di atas air. Tapi firman Tuhan berkata, kita lihat
ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Sebelumnya dia sudah berjalan 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Tapi saya katakan tadi awal, pada saat Yesus datang, pada saat mereka lihat Yesus, situasi itu belum berubah, saudara. Masih dalam keadaan angin, gelombang. Masih ada dalam keadaan itu, Petrus keluar. Ketika Petrus melangkah, pada awalnya dia sudah meyakini bahwa itu Yesus. Dan kalau dia perintahkan, aku akan keluar dan aku pasti berjalan. Dan itu terbukti, dia berjalan di atas air. Dia berjalan di atas air. Tapi apa yang membuat dia tenggelam, saudara? Firman Tuhan berkata, ketika dia mulai merasakan angin, badai yang semakin menggoyahkan imannya, dia pun tenggelam. Apakah dia tidak terfokus kepada Tuhan untuk berjalan, saudara? Ya. Petrus bukan punya tujuan yang lain saat itu, hanya Yesus. Ya. Dia terfokus kepada Yesus. Ya. Dia terfokus kepada Yesus. Alkitab tidak mengatakan bahwa ketika dia melihat angin, ketika dia melihat badai, karena dia sudah tahu angin dan badai itu ada. Ya, sebelumnya dia tahu angin dan badai itu ada. Dan dia punya tujuan kepada Yesus. Ya, punya tujuan kepada Yesus. Saya coba memahami situasi Petrus saat itu, pasti dia berjalan dan tatapannya pasti tetap kepada Yesus. Cuman ketika dia merasakan angin itu semakin, akhirnya dia takut dan dia tenggelam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melihat dengan iman, saudara, melihat dengan iman. Kenapa? Kita beriman, kita percaya seperti Petrus bahwa kalau itu Tuhan, dia akan memampukan Petrus dalam perjalanan itu. Tapi apa yang terjadi ketika angin datang, dia tenggelam. Kadangkala kita juga seperti itu. Kita percaya, kita beriman kepada Tuhan. Tapi ketika badai datang, ketika semakin berat persoalan itu, kadangkala membuat kita lemah. Yang pada akhirnya seperti Petrus, saya katakan tadi, dia tetap terfokus kepada Tuhan. Tetapi ketika angin mulai rasakan, akhirnya fokus itu mulai berubah. Amin. Akhirnya perasaan dia ada dalam ketakutan. Akhirnya dia tenggelam. Saudara ingat satu kisah Yairus. Kisah tentang Yairus. Yairus mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya karena anaknya lagi dalam kondisi sakit. Sakit yang sangat berat. Dalam perjalanan itu Yairus, saudara, melihat. Karena pada saat itu dalam kitab Injil Lukas, kalau saudara baca di sana, menceritakan saat yang bersamaan, saudara, saat yang bersamaan Lukas pasal 8 ayat 49 dan seterusnya. Kalau kita lihat di sana, dan Lukas pasal 8. Saat yang bersamaan ada seorang ibu yang sakit pendarahan 12 tahun. Ya. Dia sudah habis uang, sudah habis, dia sudah pergi ke segala macam tabi dan dia tidak mengalami kesembuhan. 12 tahun dia menderita sakit pendarahan. Kita tahu kisah ini, saudara. Dan dengan iman dia berkata, asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Dan itu yang terjadi. Dia menjamah ujung jubah Yesus dan dia mengalami kesembuhan. Yairus ada di situ. Yairus lihat kondisi itu. Yesus berkata kepada orang banyak, siapa yang memegang ujung jubahku? Murid-murid berkata, Tuhan, ada banyak orang. Tapi Yesus berkata, tidak ada kuasa yang keluar daripadaku. Akhirnya perempuan itu datang. Guru, Tuhan, akulah dia. Yesus berkata, ibu, imanmu sangat luar biasa. Ya. Hal yang luar biasa. Yairus lihat itu. Kalau kita perhatikan, sehari ini kita membaca dalam Lukas pasal 8 ayat 49, saudara. Ini hal yang menarik. Lukas pasal 8 ayat 49. Ya. Ayat 49 berbunyi demikian. Ketika Yesus masih berbicara,
Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Amin. Yairus sementara lihat mujizat. Yairus sementara ada dalam suasana yang bangkit imannya ketika dia bahwa ini luar biasa. Yesus tidak datang menumpangkan tangannya. Perempuan itu hanya menjamah ujung jubahnya. Dia mengalami kesembuhan. Yairus langsung berpikir, apalagi anak saya. Pasti anak saya ketika Yesus datang menumpahkan tangannya berdoa, pasti anak saya akan mengalami kesembuhan. Tapi sementara Yairus lihat itu, tiba-tiba dia mendengar kabar orang datang dari rumah. Yairus, tidak usah lagi engkau menyusahkan guru. Anakmu sudah mati. Anakmu sudah mati. Yesus langsung berbalik dan berkata kepada Yairus, saudara, Yairus, jangan takut, percaya saja. Amin. Jangan takut, percaya saja. Saudara, kita beriman. Kita melihat dengan iman. Memandang Yesus sungguh dengan iman. Harus dengan iman yang sungguh. Kenapa saudara? Karena terkadang seperti Petrus ketika dia memberanikan diri melangkah. Persoalan itu begitu berat. Angin itu begitu kencang. Akhirnya membuat dia tenggelam. Sama halnya seperti Yairus. Ketika dia melihat mujizat terjadi. Ketika dia melihat seorang ibu yang 12 tahun sakit pendarahan disembuhkan tanpa sedikit pun dijamah oleh Yesus. Ketika dia melihat itu, tiba-tiba saudara, dia mendengar kabar anaknya sudah mati. Yesus langsung menegur dengan keras kepada Yairus. Yairus, jangan takut, percaya saja. Petrus takut membuat dia tenggelam. Saudara, ketakutan, kekhawatiran. Ya, oleh karena persoalan, masalah yang semakin rumit yang kita hadapi. Oleh karena keadaan yang kita tidak tahu lagi mau buat apa, seperti tidak ada jalan keluar. Oleh karena persoalan, oleh karena masalah ekonomi mungkin yang begitu berat. Mungkin saat ini engkau diberhentikan dari pekerjaanmu. Dan engkau punya kebutuhan yang begitu banyak, begitu tanggungan yang ada. Begitu banyak yang harus engkau selesaikan. Engkau tidak tahu harus mau bikin apa lagi. Tidak ada jalan keluar. Karena semuanya mengalami kesulitan, saudara. Hari-hari ini banyak orang mengalami kesulitan dan tidak tahu ada jalan keluar lagi. Semua orang ada dalam kesulitan. Atau mungkin saudaramu, bahkan engkau saat ini ada dalam kondisi sakit. Engkau menderita akan sakit penyakit. Penyakit yang menakutkan mungkin. Penyakit yang ada mungkin hari-hari ini engkau alami. Saudara, percaya sungguh kepada Tuhan. Tetap beriman sungguh kepada Tuhan. Sekalipun situasinya agak sulit, situasinya terlalu sukar, jangan engkau takut, tetap percaya. Karena firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 7, saudara. Di sana dikatakan, hidup kita ini bukan hidup karena melihat, tapi karena percaya. Sebab karena kalau kita melihat keadaan di sekitar kita, saya katakan tadi awal, saudara, Yosafat dan Yehuda, mereka katakan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, ya. Persoalan berat, tantangan yang mereka hadapi, tapi mata mereka tertuju kepada Tuhan. Ini bicara iman, saudara. Ini bicara iman. Beriman sungguh kepada Tuhan. Ya, jangan takut dengan kondisi yang ada. Jangan khawatir karena Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya. Memang tidak mudah. Kadangkala seperti Petrus. Ya, dalam perjalanan iman kita, ada akhirnya keadaan itu membuat kita mau jatuh. Keadaan buat kita tidak mampu dan kita mau tenggelam. Oh, dengar baik saudara. Dengar baik. Ketika Petrus hampir tenggelam, tangan yang berlubang paku itu, tangan yang luar biasa itu, langsung memegang Petrus. Kenapa? Ketika Petrus tenggelam, Petrus berseru, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Kita beriman, kita percaya. Saya mau kata, sama dengan Yairus. Ketika dia melihat mujizat, tiba-tiba dia mendengar kabar yang membuat seolah tidak ada pengharapan lagi. Dia mendengar kabar yang membuat kau tidak usah lagi merepotkan guru. Tidak usah lagi kau berharap untuk Yesus mau datang.
Tapi Yesus langsung berpaling dan mengatakan kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, percaya saja. Sama halnya saya mau katakan bagi kita semua di saat pada kesempatan ini, saudara. Kita beriman, kita percaya. Dan kalaupun kita berada pada saat kita tidak mampu lagi, kita lemah, terlalu berat persoalan ini, mari seperti Petrus berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong aku tidak mampu. Saudara, kasih Allah yang besar, Dia tidak akan sekali-kali meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia menyertai kita. Ketika engkau tidak berdaya, ketika engkau tidak mampu, tangan itu akan segera memegang engkau. Tangan itu akan segera meraih engkau. Percaya, kasih Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Beriman sungguh, melihat dengan iman. Bahkan ketika engkau tidak mampu, tetap percaya, tangan Tuhan akan memegang engkau. Angkat tanganmu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Setiap persoalan, masalah hidup yang mereka hadapi. Setiap kesulitan, kesukaran yang membuat mereka tidak ada jalan. Membuat mereka tidak tahu mau buat apa lagi saat ini. Mereka ada sampai pada satu titik tidak tahu mau buat apa lagi. Terlalu berat. Tapi ketika mata mereka tertuju kepadamu, kami percaya Engkau tidak akan membiarkan. Tangan Tuhan akan menyertai umat-umat. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar tangan Tuhan mengangkat, Tuhan menjamah, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang luar biasa menyertai umat-umat. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biar kebenaran firman Tuhan menjadi berkat bagi saudara. Dan bagi jemaat Tuhan, bagi umat Tuhan dimanapun berada, bagi saudara dimanapun berada, saudara yang ingin membutuhkan topangan doa, saudara punya persoalan pergumulan khusus, saudara bisa SMS di nomor ini. Ya, saudara bisa SMS di nomor ini. Apa persoalan pergumulan saudara yang saudara hadapi, dari SMS ada tim doa kami yang akan mendoakan saudara, dan kami akan mendoakan setiap persoalan-persoalan yang saudara hadapi. Puji akan nama Tuhan. Sampai jumpa kembali pada program-program pelayanan kami selanjutnya. Tetap setia untuk mengikuti kebenaran ini dan berbagilah dengan orang lain ketika saudara diberkati. Bagikan kebenaran firman Tuhan ini bagi orang lain, bagi banyak orang, sehingga semakin nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Jika aku berada dalam kesusahan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesusahan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selamanya.